Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pada kabar saja. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa akhussukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Hadratal muhtaramin wal mukarramin yang sama-sama kita hormati Tuhan yang kita Bapak Ustaz Ma'ruf, mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT, diberikan keberkahan lahir dan batin Allah SWT. Juga yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita, sesepuh kita, Pak Sodik, Pak Susainuddin, Yai Wasimin, Pak Habib Hidayat, Pak Ahmad Sowo, Pak Sekjen, seluruh hadirin, bapak-bapak, adik-adik semua, mudah-mudahan istiqomah kita setiap malam Jumat dan malam Senin insya Allah menjadi wasilah kita diakui oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan insya Allah kita mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Karena laula, kata guru kita, laula rabbi lama arafan nabi walau ulama lama arafa rabbi. Kalaulah bukan karena guru-guru kita, murabbi kita nggak tahu nabi kita itu siapa, nabi kita itu ngapain, nabi kita itu punya ajaran apa. Laula ulama, kalaulah bukan karena ulama, lama arafa rabbi, kita juga nggak tahu Tuhan kita ngapain, hukum ini ngapain, sholat buat apa, silaturahmi buat apa, ya kan, ngaji buat apa. Nah, itu betul-betul kita sama-sama istiqomah dari hati. Alhamdulillah, insya Allah kalau sudah itu ada sinar hati kita. Rasulullah bersabda, jalisil ulama wa zakhirhum fi rukbatayhi fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba binuril hikmah kama yuhyil ardo biwabilis sama. Nah, sering-seringlah duduk, kayak kita ini duduk ya Pak, walaupun 5 menit 10 menit kajiannya. Jalisil ulama, sering-seringlah duduk yang di dalamnya ada keilmuan, ada membahas kajian keilmuan, ada membahas zikir, ada membahas muamalah. Nah, sering-sering. Wa zakhirhum fi rukbatayhi. Nah, kalau orang duduk sama seperti kita ya Pak, saling tempel menempel ini apa namanya, rukbatayhi, dengkul kita, ya kayak gini kan, nempel dengkul kita. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah yuhyil qalba, akan menghidupkan hati kita yang, hati kita kan banyak penyakit ya Pak, ruwet, banyak penyakit, banyak suhuzon kadang-kadang kan. Yuhyil qalba binuril hikmah. Nah, ini ada seger ya, ini nggak enak. Hati kita selalu senantiasa akan diberikan nuril hikmah, cahaya hikmah, cahaya kebijaksanaan. Hikmah itu kebijaksanaan. Hakimun, makanya pekerjanya orangnya disebut hakimun. Kenapa? Karena harus hikmah, bijaksana tadi. Hati kita akan senantiasa ketika kita sering duduk di sini, di tempat kerja yang memang ada kajian, yang memang ada sedikit ilmu, yuhyil qalba, hati kita akan dihidupkan Allah binurul hikmah, dengan hikmah. Maksudnya dengan hikmah adalah
ketika kita susah, hati kita itu punya protek, Pak. Oh ya Allah, ini susah, mungkin kita suruh sabar. Begitu juga saat kita diberikan naik kesenangan, kita bisa ngerti, oh iya, itu sudah ada nuril hikmah, sudah diberikan hikmah. Oh, kalau lagi senang gini jangan terlalu senang, kalau lagi sedih jangan terlalu merasa menderita. Nah, seperti itu. Kama yuhyil ardo, sebagaimana Allah menghidupkan bumi biwa bilis sama, dengan tetesan air hujan dari langit. Nah, itu redaksinya tetesan air hujan. Kenapa? Karena hati itu kalau sudah ada sedikit rasa dengki, rasa husnuzon, rasa negatif, itu kembaliannya susah untuk menjadi positif. Bagaimana cara kembaliannya? Pelan-pelan. Dengan apa? Ya kadang dengerin kajian, kadang dengerin ini, kadang bergaul dengan teman. Dulu pernah disampaikan kalau ulama, al-jam'atu khairum minal wahdah. Sesungguhnya berkumpul itu lebih baik daripada minal wahdah, daripada sendirian di rumah. Kalau hatinya lagi marah, lagi suuzon, lagi dengki, nggak boleh sendirian. Coba kalau lagi marah sama istri, kalau di rumah baik, tambah kesel, lebih baik keluar, lihat temennya ketawa-tawa, ikut ketawa. Setitik air hujan dari langit tadi minimal membasahi hati kita. Lama-lama, oh ternyata saya marah sama istri, kayaknya lebihan ya. Dan malam nggak dikasih tempat. Jadi itu Pak. Jadi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita sama-sama hadir di majelis malam Senin ini. Mudah-mudahan menjadi barokah bagi kita semua. Amin. Mari kita buka acara taklim rutin kita dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan suratul Fatihah ini bisa menjadi jimat, menjadi wasilah untuk menerangi pikiran dan hati kita, untuk senantiasa mengaji, belajar, memperbaiki diri. Jadi memperbaiki lebih baik daripada orang lain nggak boleh Pak, tapi lebih baik daripada diri kita yang kemarin itu baru boleh. Kenapa? Kalau lebih baik daripada orang lain, kita nanti merasanya jadi ujub. Saya lebih baik dari dia, misalkan. Ya. Tapi kalau lebih baik daripada diri kita yang kemarin, nah itu boleh. Gitu. Oh ya, kemarin saya suuzon sama dia, sekarang saya hilangin suuzon saya. Nah gitu. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadratil habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ridwanillah lima qasidina wa istijabatina tiyana wa ghufran dzunubana wa salamatan fid dunya wa ukhrana wasahlan amrana wa hasil maqasidana wasakinata ahlina wa wasi'at rizqana wa barakatan rizqana wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan ahli kutub riyadus shalihin wa irsyad Allah ta'ala Allahumma ya rahman wa rafa'ana ya rahim wa rahim wa akhir syai'illah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita buka Riyadhus Shalihin, Pak Sudar, harus senang Bapak dan Pak RW. Ya udah, kita buka sedikit. Yang pertama tentang hukum perlombaan. Yang kedua tentang barang temuan. Yang ketiga tentang bantuan pemerintah ya Pak Semar ya. Nah itu makanya emang kalau di kita ini kan nggak bisa berdakwah itu langsung satu, itu nggak bisa. Nah ini pas di masjid Pak RW menyampaikan agak saklek. Yang pertama di redaksi WA-nya, perlombaan itu haram hukumnya kalau nggak salah, atau halal atau haram ya. Oh ya hadiahnya, ya hadiahnya macam.
Yang pertama, kaidah pertama di kitab Imam Nawawi juga yang namanya kitab Majmu' al-Fatawa, kumpulan-kumpulan fatwa Imam Nawawi. Nanti buka di Google nggak apa-apa. Saya juga sama di kitab ini. Al-aslu, kaidah pertama, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Yang pertama. Yang kedua, al-aslu fil muamalati al-ibahah. Asal usul hukum dari segala sesuatu al-ibahah itu dibolehkan. Dibolehkan, Pak. Begitu juga al-aslu fil muamalati al-ibahah. Begitu juga asal usul bab tentang muamalah, tentang interaksi sosial muamalah al-ibahah juga dibolehkan. Illa dengan alasan dua. Yang pertama, laisahu bi ghairi syariah. Tidak bertentangan dengan syariah. Yang pertama. Yang kedua, limaslahatil ummah, untuk maslahat ummah. Perlombaan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah itu pernah lomba lari, Pak. Jogging, lari. Kenapa? Sayyidah Aisyah tuh lihat Rasulullah perutnya udah buncit. Ya Rasul, perut Rasulullah makin buncit nih. Ini kalau dibiarin nanti berat. Maka berdua, Siti Aisyah dan Rasulullah istri beliau, kisaran umur 50-an, beliau jogging, lari. Menanglah Siti Aisyah. Ya sudah, ketika Siti Aisyah menang, diberikanlah hadiah. Saya dapat gandum dari sahabat, diberikanlah kepada Aisyah. Nah, perlombaan ya. Jadi hukum asal perlombaan mubah, Pak, boleh, dibolehkan. Arti kata perlombaan kan sabaqo. Maka orang lomba tilawatil Quran disebut dengan musabaqah, perlombaan pembacaan ayat suci Al-Quran. Hukumnya al-ibahah, boleh, mubah itu boleh. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah hadiah tadi. Kalau lomba, misalkan ada lomba 3 orang, saya, Pak Budi, Pak Ali. Ayo kita lomba, misalkan lomba mancing, misalkan. Saya urunan, saya 100.000, Pak Budi 100.000, Pak Ali 100.000. Nanti urunan ini kita jadikan hadiah ya. Yang menang misalkan 200, sisanya 100 yang kalah. Nah, itu baru disebutnya dengan nasaqah, disebut perjudian, Pak. Nggak boleh itu. Nah, baru itu betul hukumnya haram, hukumnya haram. Kita se-RW lomba voli, setiap klub bayar 100.000, jadi 1.300.000, 13 RT. Kemudian 1.300.000 ini dijadikan hadiah 500, 400, 300, haram, judi jadinya. Lalu bagaimana supaya ini menjadi ibahah, menjadi dibolehkan? Tadi 2 syaratnya, laisa bi ghairi syariah, tidak melanggar syariah. Yang kedua, limaslahatil ummah. Saya sering dengar Pak RW, perlombaan ini buat silaturahmi, kemaslahatan dan sebagainya. Caranya gimana mengambil hadiahnya? Uang dari urunan tadi hanya dibolehkan untuk operasional. Hadiahnya bagaimana? Hadiahnya harus bukan dari uang ini tadi, Pak. Nah, contoh katakanlah kita 17 Agustus nih, kan anak nggak bayar kan? Nah, saya pengen lomba makan kerupuk, pengen lomba kelereng, pengen lomba segala macam, kan anak nggak bayar. Tapi kita punya niat, ya Bapak Ibu, kita urunan, kita adakan lomba untuk anak-anak kita. Nah, boleh, ya. Karena apa? Karena yang lomba anaknya, misalkan saya ketika itu punya anak masih kecil, tapi ikut urunan, nah, anak saya nggak ikut lomba, nggak masalah. Kenapa? Dari luar.
dari para dermawan, para donatur warga. Nah, itu untuk menggugurkan nilai haram, tapi menjadi ibahah, dibolehkan. Begitu juga misalkan ke RW-an. Dari mana hadiahnya? Dari donatur atau dari sponsor. Kadang-kadang anak-anak remaja kita narik kenceleng ya Pak Ustaz. Itu supaya menggugurkan hukum nasnya haram tadi menjadi halal, menjadi mubah, dibolehkan. Nah, jadi perlombaan yang dibolehkan. Dan lombanya kalau zaman Nabi hanya boleh 3. Lomba berkuda, lomba memanah, lomba olahraga. Orang yang menumbuhkan rasa sehat, olahraga. Perlombaan yang menumbuhkan rasa sehat. Ya, yang termasuk kalau zaman dulu mungkin ada ketangkasan, lari, berperang, itu termasuk dilombakan. Pokoknya lomba yang tujuannya untuk kekuatan fisik, itu dibolehkan selain memanah dan berkuda tadi. Jadi perlombaan secara asal ibahah boleh, tinggal hadiahnya tadi. Nah, kalau pada zaman jihad berperang waktu itu, saat Nabi menseleksi kekuatan kita, kekuatan sahabat, kekuatan pasukannya, itu ada namanya muhallil, orang yang menjadikan haram tadi di halal. Gimana caranya? Misalkan 2 orang diadu perang kekuatannya, dilombakan perang berdua. Nah, ditambahin 1 orang menjadi muhallil. Muhallil itu sama-sama jago, tapi suruh ngadepin yang menang tadi. Misalkan 2 orang berperang, dites seleksi, si A dan si B, si A menang. Setelah si A menang, diadu lagi sama yang sudah punya sertifikat kuat oleh Rasulullah. Nah, diadu sama ini. Kalau yang si A menang lagi, berarti dia berhak mendapatkan kriteria kamu ikut perang. Nah, itu kan sama dengan semacam dijanjikan, gitu. Tapi tidak pakai uang tadi. Gitu. Jadi kalau mau hadir, tambahin 1 orang yang memang bukan peserta, tapi dia punya kewenangan, punya ilmu. Nah, itu mengenai perlombaan. Jadi kesimpulannya, perlombaan itu ibahah, boleh selama 2, bighairi syariah, tidak melanggar syariah. Kemudian yang kedua, li maslahatil ummah. Tinggal bagaimana cara mengatur pemberian hadiah. Kalau hadiahnya hanya dari urunan peserta lomba, haram betul. Karena disebut dengan judi, Nah, bagaimana caranya bisa ibahah halal? Ada Pak RT punya 300.000 dibuat hadiah. Yang itu buat apa? Ya itu ya buat minum, buat operasional, bayar lampu, buat seragam wasit, atau buat peluit, buat bola, buat gawang, perbaikan. Nah, itu boleh. Yang hasil urunan tadi. Yang lainnya khusus buat hadiah, harus ada orang yang memberikan, entah donatur, entah perkumpulan warga tadi, urunan dan sebagainya. Yang penting tidak dari si peserta lomba. Nah, seperti itu Pak RW. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertemuan barang atau yang nemu barang. Nemu barang itu ada 2 jenis. Ada barang yang iltaqo. Barang iltaqo itu yang lama tidak ada efeknya. Contoh barang dompet, uang, motor dan sebagainya. Artinya nggak basi, nggak menimbulkan, nggak berbusuk, nggak. Artinya rentang waktu dia awet barang ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah barang yang tidak awet. Contoh menemukan sayuran yang kalau lama dia bisa busuk, menemukan makanan yang kalau lama bisa basi. Nah, bagaimana caranya? Secara hukum menemukan barang berarti dia antara iltaqo dan multaqo, ya menemukan barang nggak ada hukumnya karena kan kita nggak tahu. Nah, bagaimana hukumnya untuk kita tidak balikin atau dibalikin? Yang pertama, umumkan dia selama setahun.
barang yang iltaqo yang tidak basi tadi. Ya duit, ya dompet, ya motor, yang nggak basi, umumkan setahun. Kenapa setahun? Karena sejarahnya dulu nggak ada medsos, nggak ada segala macam. Jadi Nabi saat menemukan atau sahabat menemukan barang itu ditaruh di pinggir pintu Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Tulis di situ temuan barang begini-begini. Sampai setahun, Pak. Ya kalau barang yang nggak basi, yang nggak busuk setahun kan aman. Kalau sudah setahun nggak ada yang miliki, menjadi hak milik hukumnya ke yang menemukan. Yang menemukan nggak mau, menjadi hak milik Baitul Mal. Karena ketika itu Rasulullah punya Baitul Mal. Yang bertanggung jawab ya Baitul Mal, orang masjid atau ya orang masjid, Baitul Mal. Nah, bagaimana yang basi, makanan yang busuk, barang hilangnya atau ditemukannya? Oh, saya ketemu roti misalkan, ketemu roti di musola sini. Nah, yang pertama tetap harus diumumkan melalui Pak Ustadz Ma'ruf. Kan ngumumin di toa nggak boleh Pak Ustadz Ma'ruf kan? Barang hilang nggak boleh ngumumin, minimal di WA. Wah, ini nggak ada yang ini udah 3 hari 4 hari. Kok di situ ada expired 5 hari expired gitu roti? Nah, boleh nggak kita berikan makan misalkan ke anak-anak hadroh? Udah makanannya ibadah boleh, dengan syarat ketika nanti hari ke-6 ya, hari ke-6 kok ada yang ngaku, Pak, oh iya roti saya kemarin, Pak. Maka tadi yang memberikan izin ngasih ke anak hadroh harus mengganti. Misalkan sari roti 5 hari dia expired. Ternyata supaya yang nemuin biar ini manfaat, saya kasih anak hadroh makan aja nggak apa-apa. Nah, hari ke-6 ternyata ada yang ngaku, oh iya Pak, ini punya saya ini. Ya udah, berarti kita ganti. Itu hukumnya menjadi halal kalau dimakan anak hadroh. Jadi semua itu bisa dibicarakan baik-baik, tidak langsung haram, halal, enggak ya, tapi ada prosesnya dan itu ada kitabnya. Jadi enggak saklek-saklek gitu. Kita lihat aja. Dan yang ketiga adalah bantuan pemerintah. Kita sudah pernah ngaji kita dari Sholihin, saling membantu, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu baik semua, Pak. Hukumnya halal, baik, wajib malah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, menuju ketaatan. Itu aja. Enggak, itu nanti anggarannya itu enggak bener ini. Itu urusan lain lagi. Saya nih sedekah musola ke Pak Ustadz Ma'ruf. Pak Ustadz Ma'ruf saya sedekah musola. Masalah Pak Ustadz Ma'ruf mengalokasikan sedekah kita ke lampu, mungkin bayar lampu, ke pembangunan mungkin, ke misalkan ke listrik mungkin, ke air, itu sudah bukan urusan yang sedekah, tapi urusan penerima sedekah dengan Allah. Yang pentingnya kita sudah bersedekah. Jadi jangan saya kemarin sedekah bangunan kok malah diarahin ke air. Nah, jangan gitu ya. Jadi seperti itu. Itu bantuan. Jadi bantuan semuanya halal. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolonglah dan hukumnya wajib saling membantu. Masalah itu ada kepentingan politik segala macam, itu lain lagi hukumnya, lain lagi. Itu mungkin supaya kita bisa lebih berhati-hati dan betul bahwa kaidah kita fi kulli maqalin makan wa fi kulli makanin maqal. Setiap dakwah perkataan dari para ulama itu harus menyesuaikan makanan tempatnya, dan setiap tempat punya adat, punya pemahaman, punya komunitas tersendiri yang tidak kita paksakan begitu saja. Dulu wali juga nggak maksain agama kita disiarkan harus ini hilang, ini musik haram, nggak bisa gitu. Pelan-pelan supaya orang sudah ke masjid senang-senang, malah dikasih tembakan lagi tambah nggak senang lagi. Sama kayak sholat udah senang-senang jamaah ke masjid, baca ayat panjang. Itu ada riwayat namanya Ka'ab itu suaranya bagus, jadi kalau imam panjang sekali. Ya, saya sahabat Ka'ab itu pas panjang, ada orang Badui bacaan panjang. Setelah salat ngadu ke Rasul, ya Rasul, saya kan kerjanya penggembala,
onta. Pas sholat saya senang sholat di sini. Pas ini imamnya lama banget ya Rasul. Padahal saya harus liatin onta saya. Onta itu onta majikan saya. Siapa imamnya? Ka'ab. Lama Ka'ab. Padahal saya sudah sholat ya Rasul, kata Badui. Ya udah, nanti saya sampaikan ke Ka'ab. Bukan sahabat Badui yang budak yang menggembala onta yang dipemilik. Sampai Rasul si sahabat Ka'ab yang dipemilik. Kenapa mau Ka'ab? Ayat fasadat kalau Islam, Ka'ab kamu pengen ngancurin orang-orang Islam? Nah, begitu. Jadi ada riwayat yang memperlama jamaah, memperlama ibadah, memperlama sholat ibadah yang mencakup orang lain itu diomelin Rasul daripada yang cepat-cepat. Kenapa alasannya? Kalau mau sholat lama, ya sholat duha, sholat sunnah itu lama, silahkan. Sholat tahajud sendiri. Pokoknya yang berhubungan dengan jamaah orang lain mudahkan. Itu. Jadi sesuatu yang dimudahkan itu man yassara nas yassarallah. Barang siapa yang memudahkan urusan manusia, yassarallah yaumil qiyamah. Dia akan dipermudah urusannya di yaumil qiyamah. Nah, itu Pak. Jadi itu kita yang aja Pak Faruq. Tadi kita sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan bisa tercerna dengan baik. Mari kita buka kitab Riyadhus Shalihin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bayan mukassarit turuqil khair dan bermukisya. Riyadhus Shalihin di kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin kita sudah masuk hadis ke 135 ya. Sudah sini atasi asyar. Tentang kullu ma'rufin shadaqah. Setiap hal yang baik adalah menjadi sedekah. Kemudian di 19 atasi asyar atau 136 selanjutnya 35 ya 135 136. Ma min muslim yadrisu qarshan. Barang siapa yang setiap muslim menanam suatu tanaman yang berbuah, illa kana ma'ukila minhu, ketika buahnya sudah mencapai kematangannya, ma'ukila minhu, kok ada yang mengambilnya, memakannya, lahu shadaqah, itu bagi si pemilik pohon sudah menjadi jalan sedekahnya dia. Kemarin itu. Jadi kalau Pak RT punya mangga, ya kan, terus yang berbuah, terus ada yang makan, entah itu hewan, entah itu diambil sama yang ronda, itu sudah menjadi jalan sedekah Pak RT. Walaupun sambil gerutu, sambil gerutu, ahadun min ajri, dapat satu pahala. Ikhlas ikhtisaban illallah, mengharap kepasrahan kepada Allah, tambah 2 pahala sedekah. Gerutu aja katanya dapat 1. Waduh, ini masih yang ronda. Waduh, ini kelelawar gimana sih? Dapat 1 pahala katanya. Tapi kalau ikhlas dapat 2 pahala. Itu kemarin. Ini ambil. Hadis selanjutnya kita tambah hadis lagi. Anhu arada Banu Salimah, hadis ke Ishrun 20. Arada Banu Salimah ayyan takilu kurbal masjid. Ada kabar dari Bani Salimah, Bani Salamah. Bani Salamah itu adalah suku yang paling taat sama Rasul. Dulu di kitab Riyadhus Shalihin juga namanya Ummi Sulaiman, yang di hari beberapa itu kan Pak Muslimin, ketika seorang suami dari Ummi Salamah ini ikut perang, kemudian anaknya sedang sakit, pokoknya paling soleh, paling solihah Bani Salamah ini, sakit parah sampai meninggal anaknya. Tapi karena istrinya solehah sekali, menenangkan suami setelah perang. Gimana anak kamu yang lagi sakit? Oh tenang Pak, malam ini tenang Pak.
Bapak habis capek berperang sama Rasulullah, tenang, anak kita sudah tenang, sudah nggak sakit, sudah tenang, istirahatnya sudah tenang, sudah bagus, nggak rewel. Padahal sudah meninggal anaknya. Karena saking solehahnya sekali, dia tutupi supaya suaminya setelah capek perang nggak sedih, nggak kalau kita disuruh perang kemudian anak kita sakit sampai meninggal, pasti ralilo, geluh. Tapi oleh Ummu Salamah, istrinya ini, ditenangkan, tenang, anak kita sudah aman, sudah ini. Oh ya udah, saya istirahat, tenang ya. Ini salah satu Bani Salamah. Apa katanya salah satu dari penduduk Bani Salamah? Ya Rasulullah, ada kabar Bani Salamah, salah satu penduduknya, ayam takilu kurbal masjid, pengen pindahin rumahnya ke dekat masjid. Wah ini sorry nanti yang rumah dekat masjid ini agak kesentil dikit. Fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu. Dan kabar ini diketahui oleh Rasulullah. Rasulullah ngecek ke Bani Salamah. Innahu qad balagani annakum turiduna an tanqilu qurbal masjid. Wahai Bani Salamah, jadi betul kata Rasulullah. Rasulullah nggak langsung menghukumi. Ngapain pindah ke dekat masjid? Ngapain ini enggak. Tapi Rasulullah mengecek, nemuin salah satu pimpinan Bani Salamah. Emangnya bener Pak mau pindah rumahnya di dekat masjid? Nah bahasanya gitu. Faqalu na'am ya Rasulullah. Kemudian salah satu pimpinan Bani Salamah tadi, benar ya Rasulullah, kami atau saya pengen pindah rumah dekat masjid. Kenapa? Karena sebelum dia memutuskan pengen pindah masjid, dia dapat kabar. Apa kabarnya? Barang siapa yang sholatnya barang siapa yang rumahnya di dekat masjid, maka nanti di surga dia juga akan didekatkan dengan kebunnya Allah. Nah, karena baru dapat ngaji begitu langsung dia pengen pindah masjid, rumahnya jauh, pengen pindah dekat masjid. Kemudian apa kata Rasulullah? Faqala Bani Salamah diyarukum tuktab atharukum. Dua kali Rasulullah, wahai Bani Salamah, tetaplah di tempatmu, tetaplah di tempat kamu, rumah kamu sekarang. Diingatkan lagi, diyarukum tuktab atharukum, tetaplah di tempat rumah kamu. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin, kenapa setelah tadi mendengar rumah dekat masjid berkahnya banyak, sering ketaatan ke mushola, ke masjid, ya kan? Karena dia taat, saya pengen dekat masjid lagi Rasulullah. Jangan, tetap di rumah kamu situ. Dua kali, tetap di rumah kamu situ. Kenapa? Inna bikulli khatwatin darajat. Setiap apabila kamu melangkahkan kaki kamu dari rumah kamu yang jauh ke masjid, bi khatwatin darajat, akan dinaikkan setiap langkah kaki kananmu, dinaikkan beberapa derajat. Wa bi khatwatin katiban, setiap langkah kaki kirimu dikurangi dosa-dosamu, dilunturkan dosa-dosa kamu beberapa derajat. Rawahul Bukhari aidan bi maknahu min riwayati Anas radhiyallahu, dan ini diriwayatkan oleh sahabat Anas. Jadi Pak, yang dekat, yang jauh dari masjid jangan khawatir. Kenapa? Setiap langkah kaki kanannya dihitung, dinaikkan derajatnya oleh Allah. Langkah kirinya dilunturkan dosa-dosanya oleh Allah. Setiap pergi ke masjid. Jadi kalau yang jauh jangan, apalagi yang jauh, yang dekat ya. Maka bahkan ada ada warning, manjar masjid ukhaffiran nabaitu. Barang siapa yang rumahnya dekat masjid, nggak pernah ke masjid, bakar rumahnya. Tapi jangan, ini keras sih, ngeri saya sih. Jangan ya. Itu fikihnya Pak. Fikih begitu. Tapi bagaimana dengan muamalah? Barang siapa yang saudara kita, tetangga kita, kok dekat masjid, nggak sholat ke masjid, nggak atau jarang ke masjid, hukumnya bagaimana? Jangan dibakar Pak. Ajak ke masjid maksudnya Bang. Ayo gitu, jangan dibakar. Kan tadi sama kayak perlombaan tadi Bang Arif. Kalau hukum fikihnya tanpa ada syarahnya, penjelasannya, perlombaan haram, hadiah haram.
nemu barang hilang dimiliki haram, nggak boleh. Karena belum disyarahkan, belum dijelaskan. Begitu juga hukum fikih juga. Barang siapa yang rumahnya dekat masjid, bahkan bertetangga dengan masjid, kok nggak sholat di masjid, nggak pernah nongol di masjid, bakar rumahnya. Fikih saklek. Bagaimana dengan pandangan mazhab tadi? Ada yang saklek itu Imam Hanafi, Imam Maliki, bakar. Kita orang Indonesia nganutnya Imam Syafi'i, pelan-pelan aja. Sama seperti yang disampaikan saudara kita jamaah tabligh. Aja. Kita nggak sama Pak aja. Orang masjid. Makanya setiap di rumah tanggung jawab kita nih Pak Ali, Pak Budi. Tinggal kita aja. Gak Pak Maruf aja. Gak Pak Yausin aja. Kenapa bisa menggugurkan kewajiban kita berdakwah? Jangan kita orang miskin saja lah, jangan. Tetap ayo Pak. Sekedar hal jangan. Ayo kalau pernah ke masjid jangan juga. Ngajak boleh, tapi kalau mendorong dengan paksa tidak boleh. Hanya ngajak aja, sambil ngajak mudah-mudahan tetangga kita bisa ke masjid bareng-bareng. Nah, jadi itu Pak ya. Jadi kaji kita hari ini yang pertama tadi tentang hukum-hukum, yang kedua tentang sebenarnya ini ada penjelasan lain banyak ya. Nanti apalagi rumah yang di jajaran masjid, hari ini ada setelahnya nanti kita bahas. Karena sudah azan, mari kita tutup dengan istighfar. Mudah-mudahan omongan kita, kaji kita, guyonan kita mudah-mudahan diampuni Allah SWT. Mari kita beristighfar dan doa kepada majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang benar, yang hak dari Allah dan Rasulullah, yang hilaf, yang salah dari fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.